Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan pimpinan dan seluruh anggota Komisi 5, Pak Dr. Yuda Mediawan, Pak Dirjen Bina Konstruksi, Pak Taufik, beserta seluruh jajaran. Secara khusus ada Pak Sofian ya hadir. Oh ya, makasih Pak. Akhirnya ketemu di sini Pak. Karena rapat kita ini adalah evaluasi sekaligus juga mencoba mencari formula perbaikan dari regulasi kita terkait dengan pengadaan barang dan jasa, saya akan memberikan beberapa catatan. Pertama, saya apresiasi secara normatif Pak Dirjen punya keinginan agar mengakomodir penyedia jasa lokal. Dan di sini 82%. Tapi jangan senang dulu kawan-kawan, karena ini kan jumlah paket Pak. Karena ini bisa menipu data ini. Yang diharapkan keberpihakan jasa lokal itu kan nilainya Pak. Setahu saya yang 82% ini adalah yang remahan-remahan itu. Yang kecil-kecil. Sehingga kalau kita menggunakan nilai proyek dan berapa jumlah penyedia jasa lokal yang bekerja, itu masih sangat kecil. Kenapa kita teriak berpihakan kepada lokal ini? Kan faktor ekonomi, supaya uang itu bergerak di daerah, bukan daftar nama perusahaannya yang banyak tapi proyeknya sedikit gitu, nilainya sedikit. Karena ini kan sesuai dengan spirit ya, tidak saja Indonesia sentris apa yang menjadi target kita, yang tadinya Jawa sentris, supaya uang itu banyak beredar di daerah gitu. Bukan berkas yang banyak beredar di daerah gitu, bukan jumlah paketnya tapi nilainya berapa. Nah, oleh karena itu ini nanti datanya dilengkapi Pak Dirjen. Dari 82% ini berapa nilainya dan berapa persen nilai yang dikerjakan oleh penyedia jasa lokal. Karena kita teriak ini kan faktor ekonomi gitu ya, bukan faktor administrasinya. Oh, jumlahnya sekian paket tapi nilainya kecil-kecil gitu. Enggak apa-apa sedikit paketnya tapi yang besar gitu dikasih ke lokal. Selama mereka punya kompetensi dan kemampuan. Jadi ini catatan saya yang pertama. Ya, jadi saya yakin teman-teman juga kurang lebih begitu datanya ini. Ya, yang remah-remahan itu dapatlah yang lokal itu, yang di bawah 1M gitu ya. Kalau di atas 10, 20 gitu, apalagi di atas 100, ya sudah ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebetulnya saya usul Pak Ketua agar rapat khusus dengan Bikon ini bisa dilakukan nanti suatu saat dalam rapat tertutup. Karena kita tidak membahas norma. Norma ini tidak ada masalah sebetulnya, walaupun ada beberapa catatan kita, tapi problemnya itu adalah di praktik empiriknya, realisasi pelaksanaan di lapangan, itu yang jadi masalah. Yang kadang-kadang juga kita mungkin mengungkap nama orang, atau nama lembaga, dan seterusnya, dan tentu tidak etis kalau dalam rapat terbuka seperti ini. Ya, misalnya bagaimana proses pengadaan perusahaan yang tadinya sudah gugur ternyata hidup lagi. Atau pada saat seleksi bersamaan, aspek yang sama karena itu ditarget, akhirnya dimudahkan. Tapi kalau bukan ditarget, akhirnya dicari-cari kesalahan. Yang seperti ini menurut saya teman-teman tahu dan hampir di semua daerah itu ada. Maksud saya Pak Ketua, nanti kita perlu rapat tertutup ya, karena akan banyak menyangkut orang. Sekali lagi menurut saya problemnya bukan di normanya, tapi di praktik di lapangannya. Kan itu yang sering diangkat oleh teman-teman. Ya, bagaimana Pokja, bagaimana para pihak gitu ya. Dan ini kita ingin ungkap masalahnya secara terbuka dalam rapat tertutup, lalu kita cari solusinya, formulanya seperti apa gitu ya. Kalau penjelasan normatif itu kita sudah ngerti lah ya. Nah, berikutnya terkait dengan beberapa regulasi yang mungkin perlu kita perbaiki, ada beberapa catatan saya. Pertama, saya sepakat ada istilah TKDN ya, tingkat komponen dalam negeri, dan ini kita terjemahkan lagi ini ya, TKDD, tingkat komponen dalam daerah gitu ya. Ini bisa menjadi poin gitu. Selain TKDN dalam skala nasional, tapi dalam skala lokal ada TKDD, mungkin ini istilah kita ngarang-ngarang nggak apa-apa, tapi yang penting kira-kira itu juga bisa menjadi item dalam penilaian kita, seberapa tenaga lokal, seberapa sumber daya lokal, material lokal itu bisa dipakai gitu. Tidak saja
dalam negeri dalam pengertian ekspor dan impor, tapi juga di satu daerah. Kemudian yang berikutnya mengenai sertifikasi badan usaha, yang mengharuskan badan usaha itu harus aktif selama 3 tahun. Ini sulit, ya. Untuk dapat legalitas, dapat sertifikat badan usaha, mereka harus produktif selama 3 tahun. Siapa perusahaan yang bisa berturut-turut kerja dalam 3 tahun kemarin ini, gitu ya? Ya tentu mereka-mereka yang punya akses, mereka-mereka yang sudah mapan, yang sebetulnya tidak perlu ada afirmatif, gitu. Yang kita perlu bantu ini kan mereka yang tidak dapat pekerjaan selama tahun kemarin, 2 tahun selama COVID. Itu kita perlu permudah, tapi justru mereka dipersulit karena dipersyaratkan perusahaan baru dapat sertifikat badan usaha itu setelah 3 tahun aktif. Padahal kita tahu pekerjaan sangat sedikit di masa COVID-19, gitu ya. Kemudian berikutnya tadi Pak Dirjen menyinggung tentang pinjam bendera. Ini istilah lapangan sebetulnya. Pak Sujadi sudah koreksi ya. Istilah lapangannya pinjam bendera. Ada juga pinjam tenaga ahli, Pak. Karena dari data yang ada, jumlah tenaga ahli kita yang bersertifikat itu 411.000. Jumlah perusahaan badan usaha kita itu 360.000. Kalau dalam ketentuan, setiap badan usaha itu harus punya 1 tenaga ahli teknik, tanggung jawab teknik, dan 1 tenaga ahli sub berarti minimal 2. Berarti kan harus ada 720.000. Lalu kemana mereka ini? Tapi kenyataannya begitu ikut dapat semua, punya semua, gitu. Berarti ini pasti terjadi pinjam meminjam. 1 tenaga ahli dipakai oleh sekian banyak perusahaan. Karena faktanya begitu, gitu. Jadi subkualifikasi harus ada tenaga bersertifikat, kemudian penunjuk teknik ada tenaga bersertifikat. Berarti 1 badan usaha itu 2 tenaga bersertifikat. Nah, kalau dibagi dengan 360.000 badan usaha, kekurangan. Nah, oleh karena itu perlu dicari langkah agar tenaga-tenaga ahli kita ini punya sertifikat, ya, dipermudah, ya, agar nanti tidak terjadi kucing-kucingan juga, begitu ya. Nah, berikutnya ya tentang beberapa yang disampaikan kawan-kawan masalah HPS ya, dengan realisasi di lapangan. Ketika kita menghitung itu kan ada keuntungan, kemudian ada juga overhead kurang lebih 10-15%. Kan yang harusnya yang ditawar itu keuntungannya yang 10-15% ini, gitu ya. Tapi kalau bisa sampai nawar di atas, dibuang 20%, berarti kan ngambil di spek atau volume, gitu. Logikanya kan begitu. Karena hitung-hitungan kita kan normalnya ada overhead dan keuntungan 15% atau mungkin 10%, gitu ya. Ya, orang berani nawar yang menghemat atau mengambil keuntungan yang bermain di situ. Tapi kalau sudah 20%, berarti yang 5% lebihnya ini atau bisa 10% itu kan mainnya di spek dan volume. Akhirnya kucing-kucingan lah, terjadilah seperti belum lagi overhead yang berupa siluman itu, gitu ya. Nah, ini perlu ada semacam kebijakan yang lebih detail, gitu ya, dalam norma-norma yang akan kita buat supaya tidak bermain pada wilayah abu-abu, gitu ya. Karena dalam kenyataannya juga tidak semua yang menang itu nilai terendah, gitu. Ketika tidak diinginkan ya sudah, pasti diulang, diperiksa, dievaluasi sampai ketemu salahnya, gitu. Tapi ketika itu sudah ingin ditarget, ya bahkan evaluasinya juga tidak terlalu detail, gitu ya. Ini yang sekali lagi saya katakan sebagai catatan kita, masalah kita itu bukan di normanya tapi di praktik empiriknya. Terakhir Pak Ketua, alhamdulillah saya setiap reses selalu berkoordinasi dengan mitra di daerah. Saya undang 5 kepala balai dalam rapat koordinasi terbuka, karena tugas kami kan selain sebagai wakil dari daerah pemilihan yang bertugas membawa anggaran sebanyak-banyaknya ke daerah sebagai bagian dari advokasi daerah, kami ingin memastikan program ini berjalan dengan baik, tidak ada masalah. Karenanya kami selalu koordinasi, selalu undang, dan kita evaluasi kira-kira apa kendala dan apa yang perlu kita tindak lanjuti. Saya sering memfasilitasi kepala balai dengan
pemerintah daerah atau dengan kelompok masyarakat ketika ada masalah. Oleh karena itu Pak Dirjen, agar tetap ada arahan kepada semua mitra di daerah ini untuk tetap proaktif berkoordinasi dengan kami di daerah agar sukses program kita. Ya, sebagai mitra tentu ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Jangan sampai, ini sering saya sampaikan, Kementerian PUPR merupakan kementerian yang menjadi andalan pemerintah karena menyangkut hajat hidup orang banyak, harus punya budaya organisasi yang kokoh, yang kuat, yang mengakar gitu ya, tidak tergantung oleh gaya personal. Ganti pejabat nanti lain lagi gaya ininya gitu ya, koordinasi dan seterusnya. Sehingga ini memang perlu dikuatkan bahwa kita ini organisasi yang matang, harus semua itu harus ikut dalam mekanisme budaya organisasi dalam melaksanakan tupoksi masing-masing gitu ya, supaya tidak ada masalah di kemudian hari. Itu Pak Ketua, beberapa catatan saya. Terima kasih. Saya usul suatu saat kita rapat tertutup karena kadang-kadang kita perlu menyangkut nama lembaga dan orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.